mayoritas mayoritas. Windshield. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya dan Adrian di channel Touring Tandem. Terima kasih sebelumnya karena sudah nonton terus video-video kami, baik di perjalanan hari pertama, di hari kedua, sampai di shorts yang kami buat. Di video kali ini saya akan balik lagi melanjutkan cerita di mana kami akan melanjutkan perjalanan dari Yogyakarta menuju Malang. Saya dan Adrian keluar dari penginapan itu sekitar jam 6 di daerah Taman Siswa. Terus kita langsung berangkat lagi ke arah Solo untuk sarapan gitu ya. Nah di sini kita nggak perlu ngisi bensin sih sebenarnya karena bensin kami masih penuh. Terakhir kami ngisi bensin tuh hari Minggu saat jalan-jalan di Yogyakarta. Jadi total sampai saat ini ngisi bensin baru 3 kali, yaitu di Jakarta, Cirebon, dan Yogyakarta. Ya di perjalanan kali ini cukup seru sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini pagi-pagi pemandangannya indah banget. Lagi-lagi kita harus berhadapan dengan matahari, tapi di sini tidak terlalu terik. Jalanan juga masih lancar, tapi bagaimanapun juga saya dan Adrian di sini nggak berani ngebut karena banyak anak sekolah yang nyebrang gitu ya. Terus banyak aktivitas keluar masuk pasar dan orang yang mau berdagang gitu.
sekitar 70 kilometeran dari Yogyakarta. Akhirnya kita sampai di Vins. Kita mencoba untuk makan selat untuk sarapan kita hari ini. Sebenarnya teman-teman kita di Solo banyak ngasih alternatif gitu ya untuk sarapan di Solo gitu. Tapi saya dan Aden memutuskan untuk makan selat karena kayaknya lupa kapan terakhir kali kita makan sayur, terutama dalam touring ini gitu ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat gimana sebenarnya masih dikit ya pengunjungnya. Ya mungkin karena masih terlalu pagi juga, tapi ya beruntung juga karena salah satu makanan yang kita incar selain selatnya adalah sosis Solo gitu. Dan begitu kita datang, kita makan sosis Solo dan dalam waktu singkat gitu ya, sosis Solo yang tersedia di meja kasir tuh langsung habis juga gitu. Jadi beruntung kita datang di awal di sini. Oh, udah jelas. Di sini posisinya saya masih kurang enak badan sebenarnya. Memang secara suhu badan sudah normal, tapi ada batuk yang masih cukup mengganggu. Walaupun kita di dalam perjalanan motor sendiri gitu ya, tapi cukup mengganggu juga. Akhirnya setelah makan ini kita sempat mampir ke apotek dulu untuk minum obat, dan sebenarnya bukan obat batuk, hanya obat untuk pelega tenggorokan gitu. Karena kalau obat batuk takutnya saya ngantuk dan akhirnya berbahaya juga ya untuk perjalanan. Nah, habis itu akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan ke arah Ngawi. Di sini adalah salah satu spot favorit saya karena perjalanannya cukup menyenangkan, sepi, dan jalannya tidak terlalu buruk sebenarnya di beberapa titik. Dan yang terpenting adalah adem gitu ya. Di kiri kanan banyak pohon, jadi kita motoran tuh enak banget gitu.
Dan di sepanjang rute ini, kalau teman-teman perhatiin di kiri dan kanan tuh ada saung-saung yang menjual es kelapa muda. Tapi juga selain es kelapa muda juga mereka biasanya jualan kopi juga, dan kita baru ingat kalau oh pagi itu tuh kita belum ngopi, bahkan setelah kita sarapan kita belum ngopi. Akhirnya ya udah kita istirahat dulu di sini gitu. Nah, pas berhenti ini nih kita nemu sebuah fakta di mana ada teman kami yang menghubungi Adrian saat itu. Dia ngabarin kalau lagi ada di Mojosari di selatannya Surabaya gitu ya. Terus saya mikir kita samperin aja ya, udah sampai Jawa Timur, masa nggak ketemu sih gitu ya. Walaupun sebenarnya Mojosari itu di luar rute kita gitu ya. Tapi ya udahlah, setelah kita pikir-pikir lagi, ya udahlah lanjut aja yuk kita temuin. Udah jauh-jauh dari Jakarta dan udah lama banget nggak ketemu, sayang banget kalau kita nggak temuin teman kita gitu. Tapi sebelum lanjut perjalanan tuh saya sempat mikir sebenarnya ini tuh kalau dari Mojosari sebenarnya udah dekat banget ke Surabaya. Apa kita pemberhentian selanjutnya kita alihkan gitu ke Surabaya bukan ke Malang. Tapi ada pertimbangan lain. Yang pertimbangan utamanya adalah saya mau nunjukin ke Adrian sebenarnya ketika di hari selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan dari Malang ke Banyuwangi. Nah di rute itu saya pengen ngajak Adrian untuk menikmati Bromo gitu ya, dimana saya juga mau nantang Adrian gitu, apakah bisa gitu ya, motor kita ngeden gitu nanjak di tanjak-tanjakan curam. Ya, akhirnya ya udahlah, kayaknya kita tetap ke Mojosari tapi nggak usah ganti tujuan ya. Jadi setelah Mojosari kita tetap lanjut ke Malang gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat jalanan tuh benar-benar mulus. Ya, ada beberapa titik yang jalanan cukup kacau dan bergelombang gitu ya. Tapi overall mungkin sekitar 75% sampai 80% tuh jalanan mulus banget dan jalanan sepi banget bisa dibilang gitu ya dibandingin di Jakarta tentunya. Cuaca di sini cukup lebih baik lah, lebih bersahabat. Walaupun panas tetap ada, tapi setidaknya tidak seterik waktu di hari pertama dari Jakarta ke Yogyakarta gitu. Jadi kami pun tidak banyak istirahat di sini. Setelah minum kopi itu kita baru istirahat lagi sekitar jam 12 itu di Kabupaten Nganjuk. Dan itu benar-benar udah panas juga gitu ya. Tapi tetap walaupun panas tidak sepanas di hari-hari sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini langitnya juga lumayan indah ya, walaupun ada awan di depan, tapi benar-benar cerah banget, pemandangan juga jadi indah banget. Terus di kiri dan kanan masih banyak pohon, jadi ya cukup segar lah ya. Nah, ini adalah salah satu lampu merah yang mungkin terlama yang pernah saya lewati. Bahkan kalau nggak salah ini tuh lebih dari 5 menit ya. Saya ngerekam pakai GoPro ini, saya bikin otomatis mati setelah 5 menit. Dan kalau nggak salah, saya tuh 2 kali ngerekam gitu. Ini bener-bener lampu merah terlama. Mungkin teman-teman yang di Mojokerto atau di Mojosari itu juga tahu ya lampu merah ini, karena ketika saya pulang ke Jakarta minggu depannya saya cerita ke teman saya yang asli orang Mojokerto, dia bilang, oh emang itu lampu merah tuh terkenal banget sama lamanya gitu.
Jadi teman-teman bisa waspada di sini. Mungkin bisa matikan mesin dulu kali ya. Nah, dari lampu merah itu sebenarnya kafe yang pengen kita tuju udah nggak terlalu jauh gitu. Cuman yang menjadi tantangan adalah kafe ini ada di lingkungan warga dan jalannya cukup narrow. Jadi perlu nyari beberapa kali, berhenti lihat Google Maps, berhenti lagi lihat Google Maps gitu ya. Dan di cafe ini saya sempat berhenti mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit gitu ya, karena saya harus attend a meeting via Zoom. Nah, ini juga sebenarnya resiko sebagai pegawai kantoran. Walaupun kita udah jelas-jelas cuti, terus kita juga kadang-kadang kita harus attend a meeting gitu. Walaupun kita nggak present, walaupun kita nggak benar-benar into the meeting, tapi setidaknya kita tetap harus ada di situ ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sebisanya aja, karena juga beruntungnya tim saya juga sudah bisa ngehandle, nge-backup untuk meeting ini gitu. Terima kasih buat teman-teman yang di Jakarta. Jadi di cafe ini kita ketemu teman saya dan Adrian, namanya Gendui, panggilannya Gendui sebenarnya. Terus ya kita ngobrol-ngobrol bentar, terus akhirnya kita putuskan untuk ayo cari makan yuk. Ya kita perlu makan gitu. Nah, kita pindah nih ke warung sambal ijo kalau nggak salah namanya gitu. Nggak jauh juga dari situ, masih di daerah Mojosari. Kita ngobrol-ngobrol, kita bahas tentang project kita sebelumnya. Mungkin saya juga sudah pernah bilang di video sebelumnya kalau saya dan Adrian sempat bikin coffee shop. Nah, Gendu ini adalah salah satu karyawan di situ. Di warung sambal hijau ini kita ngobrol cukup lama ya, sekitar 1,5 jam. Selain karena kita lagi makan siang istirahat, tapi juga tiba-tiba cuaca menjadi hujan. Saya dan Adrian memutuskan, ayo kita tungguin reda dulu lah baru jalan gitu ya. Tapi kok hujannya nggak reda-reda gitu ya. Udah akhirnya tetap lanjut lah. Dan di sini teman-teman bisa lihat saya udah pakai jas hujan. Dan jalan baru sekitar 5 menit 10 menit ternyata hujannya udah reda gitu. Tapi saya terlalu malas untuk nyopot gitu ya, karena terus juga lihat di depan tuh kayaknya masih mendung gitu. Ya udahlah, lanjut aja pakai jas hujan gitu. Oh, balik lagi jalan tadi. Nah, di sini ada sebuah kejadian yang lucu di mana headset saya itu mati. Jadi saya nggak bisa akses Google Maps via headset, Bluetooth headset. Yang saya benar-benar lupa untuk ngecas waktu selama di Jogja. Dan akhirnya di sini mati gitu. Akhirnya saya pinjam dudukan handphonenya Adrian, saya taruh depan gitu. Agak kagok juga sih sebenarnya harus ngelihat handphone gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman yang biasa untuk pakai dudukan handphone ini, saya benar-benar kesulitan sebenarnya. Tapi saya salut deh sama teman-teman yang bisa bawa motor tapi juga masih bisa ngelirik ke bawah gitu. Kalau saya selama ini benar-benar pakai headset, Bluetooth headset, jadi saya merasa pandangan tuh benar-benar fokus ke jalan aja gitu. Dan Bluetooth headset kan sebenarnya bisa disetting juga untuk supaya tidak terlalu kedap suara gitu ya. Jadi menurut saya masih lebih aman gitu.
Ya kurang lebih sekitar 1,5 jam kita perjalanan dari Mojosari menuju Malang. Seperti yang teman lihat, matahari sudah mulai terbenam. Di Malang kita akan nginep di Hotel Amaris. Cukup seneng juga nginep di Amaris karena surprisingly parkiran motornya itu tidak kehujanan. Ya, di situ mungkin salah satu hidden gem atau salah satu rezeki anak motor kali ya, ketika kita datang ke penginapan tapi motornya terlindungi dengan aman gitu. Seneng banget, walaupun kita nggak ngincer itu, tapi kalau dapet ya itu rezeki kita gitu. Oke, teman-teman, kayaknya itu dulu perjalanan kita. Kita udah nyampe di Malang jam 6 sore, dan tungguin terus video-video selanjutnya karena di video berikutnya akan ada perjalanan yang cukup seru dari Malang menuju Banyuwangi. Nah, setelah ini silahkan nikmati ke kota Malang buat teman-teman yang mungkin aslinya dari Malang. Ayo kita nikmatin bareng-bareng kota Malang ketika matahari terbenam, karena bisa teman-teman lihat sendiri di sini pemandangannya indah banget, langitnya, terus ditambah juga cahaya-cahaya kendaraan atau cahaya-cahaya pertokoan di kiri dan kanan jalan. Itu benar-benar indah banget. So, enjoy the moment. See you on the next video.
parkir di mana motor? Eits, itu. Ini juga nggak kehujanan sih. Itu ada atapnya.